Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramas wa ta'ala, kita lanjutkan mengkaji Jami' Shahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Batisbal Bukhari al-Ju'fi rahimahullah ta'ala fil majladah as-salisah fil juz al-khamisah min kitab tafsir. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala babun wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna wala ta'dhuluhunna ayyastankhina azwajahun. Kita perbarui ingatan kita dari apa yang sudah kita sampaikan tadi pagi. Cerai punya nama, punya makna lepas, putus, nggak nyambung. Kalau nikah masuk di dalam wilayah ribat, ikatan yang kuat, cerai berarti ikatan yang kuat itu diurai. Orang ketika melangkah nikah sembarangan, sing penting laki perempuan atau milih? Imam meremai barang pokok perempuan. Alhamdulillah penak golekan. Ayo Din. Din. Oh milih sing koyong po. Pesan Nabi SAW, fadfar bidatid din. Jelas, pilihlah yang punya agama. Karena itu cara membangun peradaban. Semuanya berangkat dengan ilmu. Pesan Allah Ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, jangan bertindak bila kamu enggak punya ilmu. Siapapun menginginkan yang terbaik, karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, hasil baik supaya dilantari juga dengan baik, maka pilihlah yang punya agama. Sehingga nanti fungsinya adalah untuk membangun peradaban, bentuknya akan beranak pinak, yang akan melanjutkan keturunan, yang ketika bekerja sama itu menggunakan bahasa mukmin mukminat. Al mukminun wal mukminat ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jelas ini harus memiliki pilihan. Perempuan pun juga memilih, bukan sembarang yang penting dapat laki. Karena pesan Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihhu wa illa takun fasadun fil ardi wa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bila datang kepada kamu orang yang kamu ridho agamanya, kamu ridho akhlaknya, nikahkanlah. Bila bukan itu pertimbanganmu, apa yang terjadi? Fitnah dan kerusakan yang besar. Ketika memilih ada berapa langkah?
tasdid. Caramu milih gimana, berapa langkah? Minimal 2, opo dan opo. Setelah nazar cocok, apa langsung diputuskan? Enggak. Apa langkah berikutnya? Istikharah. Minta pada Allah dipilihkan terbaik. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Harapannya nanti terbaik. Walau laki-laki yang menikah enggak butuh wali, bisakah laki-laki menikah mandiri tanpa melibatkan keluarga? Jawab, tidak bisa. Emangnya kamu keluar dari bongkahan batu? Kamu kemanakan orang tuamu? Bila kamu nanti akhirnya jadi orang tua, kamu nggak dihargai anakmu gimana? Ismater bapak burungnya pakai kelasnya watu. Mau gitu kan? Cuman kan akeh watu ini. Siapa kasusnya orang tua punya cawe-cawe kuat berkaitan di dalam pernikahan sehingga bisa memiliki ketetapan untuk mengambil keputusan? Kasus siapa? Nabi Ibrahim pesan kepada sang menantu pertama apa? Setelah titip salam, sampaikan pesan, bila suami pulang, rumah ini daun pintunya butuh diganti. Itu punya peran nggak orang tua? Duh, punya peran. Makanya jangan tinggalkan orang tua. Maka butuh musyawarah. Itu musyawarah. Nah, perempuan adanya wali, sudah syarat. La nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Enggak ada nikah kecuali adanya wali dan 2 saksi adil. Perempuan mutlak. Walaupun laki-laki enggak butuh wali, tetapi tetap musyawarah. Kasusnya Nabi Ibrahim punya peran. Rumah ini daun pintunya ganti. Nabi Ismail sami'na wa ata'na. Kasus siapa lagi orang tua punya peran di dalam kisah semisal di atas? Siapa tahu? Umar apa? Umar pesan. Ketika anaknya punya istri ayu banget, pegatan. Piye wan? Pegat pada wan. Lah ku saingane menang sing paling ayu kon megat ana ya. Apa kon ngrapi karo ngerupane kaya wong. Badut. Kenapa Umar berpesan begitu? Khawatir agamanya terganggu. Kenapa kok begitu? Umar termasuk punya keistimewaan, termasuk muhaddats. Apa itu? Mulham. Ka'nahu zannuhu yaqa'. Seolah dugaannya mesti terjadi. Umar mengatakan di antaranya 3 hal. Allah yang mencocoki saya atau saya yang mencocoki Allah. Apa kata Nabi SAW? Andaikan umat ini ada yang mulham, siapa orangnya? Umar. Itu punya peran. Dugaan Umar itu jarang meleset. Bocah loro kuwi ditokne kena fitnah. Kenapa? Peka, tajam. Terasa alurnya itu gamblang, tahu fitrah manusia. Bukan Umar tukang ramal. Tetapi memang Allah memberikan kelebihan. Fitrahnya yang bersih, setan saja takut. Lah begitu. Akhirnya dicerai juga. Ini penting, jangan tinggalkan orang tua. Itu butuh musyawarah. Jadi istikharah, musyawarah. Cocok, melangkah. Karena itu kasus sosial kerjasama, 2 pihak.
Sebab kalau sampai terjadi persengketaan juga melibatkan kedua belah pihak. Sekarang ditanya, siapa yang sekarang duduk di sini sok lek wayah rabi mampu mandiri? Langsung. Joko Mulya pojok Joko Loro. Cik melarat gimana? Milih Joko Mulya apa Joko Loro, jawab Joko melarat ya. Bukan ide saya itu, kok membanter netok suaranya. Kawani ya. Ada nih tanya, Sita mantu turung nyapo bareng-bareng adik wayah dana duit entek masih rapi njeluk dana aku lan utangan ra entuk nunggu setahun ra gelem wis biar cocok itu laki perempuannya nunggu setahun kumpul dana anaknya kan ngelumpuknya duit 15 juta ya ora wani. Anak itu minta Pak 15 juta kangge kebutuhan niki niku. Serang duit le ya 15 ya 15. Ya jenis rong duit ya pernah. Tunda setahun nggak gelem. Ya sudah itu mungkin yang paling bagus. Mananya apa? Orang nggak bisa meninggalkan peran orang tua. Itu butuh musyawarah. Nah, ketika orang nikah itu jelimet atau gampang? Rumit atau gampang? Rumit. Nganti cerita rumit wong rabi. Ketika cari istri, ngenteni bensin sak drim. Berapa liter sak drim? 200 liter. Sak liter bisa untuk berapa kilometer? Omone 50. 200 ping 50 berapa? 10.000 kilo. Orang entuk bojo banggan. Jelimet enggak? Ini mumpung-mumpung toko nganti 10.000 kilo kira-kira. Nonton sono gak cocok mulai, nonton kono gak mulai, sono lagi gak cocok mulai. Nganti ngenteni bensin sak trim. Jelimet enggak? Makanya dikatakan mitsaqan ghalidha, nikah itu ikatan yang kuat. Makanya ketika ngikatnya kuat, ngelepasnya juga tidak gampang. Makanya cerai itu abghadul halal, barang halal yang paling dibenci. Ya tadi ngikatnya kuat, ngelepasnya nggak gampang. Makanya kalau ada kasus cerai itu kok nggak kelar-kelar, katanya dipersulit oleh pengadilan. Bukan dipersulit, memang ngajarinnya sulit. Walaupun boleh, tetapi jangan gampang-gampang. Sehingga apabila nikah tanpa alasan itu barang halal yang paling dibenci. Makanya bukan semata halal, tapi halal yang thayyiban sing iso atine nglono legowo. Termasuk makan kan butuh halal thayyiban kan? Halal saja atau halalan thayyiban? Jawab halalan thayyiban. Piye mau? Kamu nanti bila nikah perempuan tok apa sing ngayemne ati? Oh, jawabanmu ngono lho ya. Lek perempuan tok wis meremo wae ya. Lek sing ngayemne ati ya jelimet ngono iki lho ya. Halalan thayyibah. Maka jangan sampai hanya halal, cerai halal. Itu ada barang halal yang paling dibenci. Makanya bila terpaksa ada cerai yang punya fungsi sebagai obat sehingga akan menyembuhkan kedua belah pihak. Mantan suami terobati, mantan istri terobati, kedua keluarga yang jadi mahram selamanya. Suami istri pisah, kemahraman mantu dan mertua putus enggak? Suami istri cerai, kemahraman mertua mantu putus enggak? Tidak putus. Yang putus hanya suami istri saja. Kemahraman mertua menantu tidak putus, akan jadi mahram selamanya. Jadi mahram selamanya. Makanya gak oleh perang ngerabi anake, ngerabi mboke, ora oleh.
Tapi lek ngerabi mboke ra sida ngerabi anake oleh. Sing dirabi mboke anake ngawe-ngawe, "Mas, karo aku ae, kuwi enggak usah." Isi ngapura gak sida anakmu tak rabi. Bolehkah itu? Boleh, pokoknya belum jima. Jima gak oleh. Jima gak oleh. Tapi lek ngerabi anake semata rabi tok lalu mati atau pisah, itu jadi mahram selamanya. Jadi apa? Jadi mahram selamanya. Sehingga nggak perlu ada permusuhan, makanya imsakun bi ma'rufin atau tasrihun bi ihsan. Bila damai, ya damai di dalam kedamaian. Bila pisah, ya tetap mengandung maslahat sehingga tidak ada permusuhan. Maka untuk itu ketika ada kasus keluarga, jalan keluar pertama tidak langsung cerai. Tadi sudah kita baca di An-Nisa 34, 35, di situ ada 4 langkah. Apa langkah pertama tadi? Suami lurus, istri nusus. Suami ketika membenahi pada istri yang nusus, yang kurang sinkron, kurang taat, kurang selaras. Dan potensi itu terjadi karena memang suami diuji jadi pemimpin, perempuan diuji sebagai rakyat. Makanya suami harus mampu menyelesaikan kasus keluarga. Langkah-langkah itu apa saja ketika istri nusus. Maka cerai itu bisa masuk kategori langkah yang kelima. Langkah pertama apa? Juhar. Kita juhar ke wonge. Nek ora to? War, sim. Sumen. Apa? Nasihat dulu. Apa kedua lang? Pisah ranjang. Tidur nek kampleng ya? Ya. Wah, bojomu gondol wong pindah nek kampleng ya. Sa omah cuma enggak jima. Anak jangan sampai tahu. Yang biasanya pulang langsung ngamplok, nah ini pulang langsung ngamplok guling. Biasanya pulang ngamplok bojone, sekarang pulang langsung ngamplok guling. Tidak perlu sumpah sesasi enggak ngamplok wong, ngamplok guling terus menbengi. Bisa ranjang, satu rumah saja tidak boleh ditinggal nak kampling. Gondol genderuwo bahaya nanti lagi. Bila enggak mempan, ya mas petah-petahan setahun ya ropopo, umpamanya ya. Nantang itu bisa ranjang. Yang ketiga bojomu tok apa Neymar? Apa? Apa wi? Siapkan senjata, pecut. Punya formulasi istimewa Marcel ini. Siapkan senjata. Tetap sering reno-reno lah ya. Senjata yang mana ini? Ngapa pecut lah ya. Cambuk digantung di tembok. Nggih apa mas? Ya pantasnya sapi kan koma. Sampean ya Joko ya sapi. Yang ngilekne. Sapi apa piye? Ya moh aku tutuk sapi ya. Ya diomongin mau diomongi manut. Ora ngwengkelan ngono kuwi. Wis aku manut wis. Lek malah berangkang, moh lho sapi ini cambuk ono. Iya. Nantang. Kalau bisa cambuk cukup digantungkan, tapi nggak sampai kepada pukulan, cukup dengan ucapan dan tindakan. Andaikan juga pukulan nggak sampai berat. Pamane cekel kupinge, kuping angel diomong, bukan diuntir. Karena digeduk-geduk di tembok nganti berdarah-darah. Ya pernah diadukan perempuan ceritanya
sampai di gedung ini berdarah-darah begitu. Tak boleh itu. Ya Bang, demak kupinge. Kuping kok angel diomongi. Ya ora dijewili ngono lho ya. Bukan diuntir nganti meh tugel. Pukulannya begitu. Bila enggak mempan juga, apa melangkah mumet? Mal. Bisa ranjang enggak mempan, pukulan pelajaran enggak mempan. Nah, yang keempat apa, Mal? Dani mah jawab kan. Ayo, jawaban apa? Hah? Dua keluarga dipilih terbaik yang terbijak untuk rembukan. Wakil suami paling tahu seluk-beluk suami, wakil istri paling tahu seluk istri. Nanti bisa calling, carikan titik temu. Bila enggak mempan juga, baru yang kelima diputuskan cerai. Enggak gampang kan cerai itu ya? Enggak gampang. Makanya sering saya dapat pengaduan cerai, sudah cerai belum? Burung. Oh, apa model ceraimu ngono gitu ya. Ya cerai bocah cilik ya pasaran model gitu. Belum tersusun sebagaimana terkelola dengan baik. Enggak gampang. Itu kan pengelolaan masuk ke cerai itu kan ada di An-Nisa 34 35, ya kan? Sampai 4 langkah. Itu pengelolaannya, manajemennya itu tidak gampang. Bentar-bentar cerai. Akhirnya bila dua keluarga sudah putuskan cerai, kapan suami melangkah memutuskan cerai dan apa konsekuensinya? Din, nah, saya pintar jawab kamu ini ya. Apa? Bila sudah diputuskan dua keluarga cerai bersama konsekuensi mereka paham. Sekarang tinggal langkah real. Yang jelas tidak ada permusuhan dua keluarga itu. Karena itu pengobatan bukan hancur-hancuran. Bila sudah putuskan, serahkan ditandani. Dua wakil itu gedek-gedek. Tak iso. Ngel. Akhirnya putuskan cerai. Nah sekarang, cerai putusane. Langkah yang kamu tempuh apa, Din? Langsung malang kerip, mulih kono. Kono ya, Din? Ora, gak gitu. Ada langkah yang tersusun itu. Tadi pagi sudah, tinggal ngulang saja. Makanya ngantuk embu, posake yang ngantuk pisan. Atau pilih waktu siap iddah. Nggak boleh sembarangan. Andaikan masa bersih ini jima berulang-ulang, nunggu masa haid. Bila haid sudah datang lalu bersih, baru diputuskan bersih dari haid yang belum jima, ini waktunya. Atau karuan jelas-jelas hamil. Karena untuk menentukan iddahnya nanti biar gampang. Lek hamil dicerai nanti masa iddahnya sampai melahirkan. Lek sekarang dalam keadaan haid bersih belum jima dicerai, nanti haid depan kuruk 1, haid depan kuruk 2, haid depan kuruk 3, bisa dihitung itu masa iddahnya. Atau lek sewaktu-waktu adalah istri yang sudah tidak haid, nggak hamil, ya wes sak wayah-wayah. Kenapa? Penak masa iddah apa? Telung sasi. Nah begitu. Yang nomor 2, tidak boleh diputuskan cerai dikala sedang haid. Yang ketiga, tidak boleh putuskan cerai marah yang tidak bisa dikendali. Nggak boleh diputuskan cerai tadi malam jima, paginya diputuskan cerai, nggak bisa. Karena perempuan itu nggak siap. Harus satu persatu, tidak boleh. Kamu cerai 3, nggak bisa kembali nanti. Yang keempat, disaksikan, tanda tangan. Wa asyidu dzawai adlin,
Itu kan ayatnya pada surah Tolak, persaksikan kepada dua saksi yang adil. Nah begitu. Kemudian berikutnya suami tidak boleh ngusir istri, istri nggak boleh minggat. Loh, ada apa yang ngono loh ya? Pegatan penggasa omai. Ya pancen benjambak kekatan masalahnya. Suami nggak boleh ngusir, istri nggak boleh minggat. Suami harus menafkahi, memberikan tempat tinggal. Serah sumbut randemok panggahkan ngopeni ae. Entah itu tolong sase duit piro ngene ya. Wis timbang ngono rasa pegatan kan gitu kan. Ya pancen benco pegatan masalah. Wong itu juga pilihanmu. Lek tok pegat ngono golek neh enek sing luwih apik. Iso jamin. Wah iso jamin. Ada kisahnya perempuan mau dimadu gah, suaminya gati golekne ustadz untuk menjelaskan segamblang mungkin yang dicocoki oleh si istri. Panggah gah. Ya Allah, bojoku dimimi ra kena. Ternyata betul-betul cerai. Akhirnya perempuannya rabi. Begitu rabi jebule podo suami yang menikah juga double bahkan luwih galak. Akhirnya terngiang-ngiang, ya Allah bojoku Pak Nokel luwih apik ya. Nasibku bojo kae pemudi double cek gati sing iki. Perkara yang saya benci pangga galak pisan. Memang itu biar nggak cerai. Itu memang pengobatan. Pengobatan itu ben mate apa ben sembuh? Pengobatan ben mate apa ben sembuh? Ya mulane ben cerai. Cerai itu termasuk mate. Nggak segampang itu kan. Dananya besar itu. Dananya besar. Tujuannya apa? Satu rumah, cerai satu, cerai dua, nanti biar ketika simpangan, nanti ben lirik. Lek padha kangane ben mandek. Pomong nek njaba entuk sawangan dosa nek ngomah nyawang bojone walaupun cerai itu ndak dosa. Dan sebagainya. Wah, kecut mek nyawang tok ya bentang balik. Ya kan? Masa mentine mek simpangan mek nyawang tok kecut. Jerunya apa? Ya ora mek ngambu jeruk tapi sak mangan jeruke lho. Sak ngambu tok ya. Begitu jima di masa iddah itu rujuk. Begitu jima di masa iddah itu rujuk. Langsung panggil saksi. Kang, yuk nyapa mesam-mesem. Bang kita sadus, kita tanda tangan sekseni aku rujuk. Yo ngono gitu ya. Nggak gampang kan cerai itu? Nggak gampang. Gambarannya ke sana. Itu tadi cerai satu, cerai dua, peraturannya begitu. Itu tadi langkah suami ketika mencerai. Nggak gampang kan? Apa tadi? Langkah suami ketika mencerai, satu, cari waktu siap iddah. Yang kedua, tidak boleh kondisi marah yang tidak terkendali. Yang ketiga, tidak boleh di masa haid. Yang keempat, harus dipersaksikan. Yang kelima, suami tidak boleh mengusir. Yang keenam, istri tidak boleh minggat. Yang ketujuh, harus memberikan nafkah rumah. Yang kedelapan, memberikan nafkah makan minum, bukan nafkah batin, nggak oleh. Apa nih? Walu luwisan. Dipersaksikan sudah. Diupayakan anak-anak tonggo-tonggo anak sing ngerti. Nah begitu. Itu langkahnya seperti itu. Itu perceraian. Nggak gampang kan? Catat ini. Bila nanti ada yang tanya nanti bisa memberikan koreksi. Dengan bahasa ini saya dapat pertanyaan tuh sering bisa menjawab. Sampai tak rukun nih wong teko kabeh nek masjid kene.
budal cek musuha donge mulai anake dititipne wong loro wis kelet neh wisan ya. Apa? Ya ora patek ngerti carane gek padha kangene ape rujuk engko gek ra oleh obakno oleh saking demene wane titipne maratuwane cah loro dadi manten anyar pisan. Banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Itu yang syar'i, itu memang pengobatan, bukan sebatas cerai barang halal yang paling dibenci. Muqaddimah ini mengulang yang kita sampaikan tadi pagi, sekarang ditanggapi dulu silakan. Terus gak paham aku? Atau enggak tanya, sudah paham? Terus sudah paham atau terus gak paham? Piye? Yedit. Terus sudah paham atau terus gak paham? Manasik haji perceraian itu pemahamannya butuh bertahap. Enggak sekali ungkapan bisa langsung paham. Semisal pisau diasah sekali gesek tajam, itu butuh berulang-ulang. Makanya butuh diulang-ulang. Enggak sekali. Mau cintanya tandir dan tahdir jari orang dipelajari loh. Pada sudah masuk pada wilayah kosam piin loh. Delik jawaban. Yang ngono kuwi ilmu gitu ya. Itu butuh berulang-ulang. Ayat yang kita baca tadi di Al-Baqarah 232. Kisahnya seorang sahabat mencerai kepada istri sampai masa iddah habis, lalu dipulangkan. Enggak berapa lama ternyata dilamar. Waline ndongkol. Keluarga perempuan aku ngopeni tenanan. Saya serahkan jadi istrimu, kamu cerai. Rang regani lek aku ngopeni keluargaku. Ndongkol kurang ilang, tok lamar neh. Makanya wong tua sing menghalangi itu ndak boleh. Sekarang contoh, itu sering terjadi. Bocah cilik loro tukaran, nanti nangis. Donge mulai laporan didolimi, orang tuanya dongkol enggak? Dongkol enggak? Berapa hari selesai dongkolnya? Anaknya didolimi. Bisa berhari-hari. Lah begitu bocah mulai teko ngomah ditulungin terus menang, dombene menang metu ya dolanan arep bocah ya. Fontone sudah hilang belum dongkolnya? Belum, tapi bocah rukun neh. Wong kadang ora rabi ya ngono kuwi. Wong tuane ndongkol sing pegatan sekarang runtang-runtung njaluk dirabekne nah. Iya kan. Ya ngono kuwi. Kenapa? Memang cinta pertama itu sulit dihapus. Dan nesu itu koyok-koyok, tapi dongeng pisang ngono ya gawet ya. Makanya cintanya itu hanya cinta sebatas cemburu, bukan kalau cintanya cemburu. Bencinya hanya benci cemburu saja, bukan benci asli benci. Itu apabila hanya sebatas kasus rasa saja. Cerai kasus apa? Kasus rasa. Tapi lek terpaksa cerai itu kasus syariat diterjang ya beda lagi. Nyapa? Serong. Nyapa? Pindah agama. Nyapa? Musyrik. Nah itu beda lagi. Itu nggak bisa bertabrakan. Apa? Nggak bisa dirukunkan. Tabrakannya nggak bisa dirukunkan. Maka ketika bocah pengen mengulang pernikahannya, wong tua jangan melarang. Di situ ada bahasa fala ta'dzuluhunna ayyangkihna azwajahun. Tadi sudah kita baca ayatnya. Sekarang kita masuk kepada pembacaan dalilnya. Waktunya terbatas, langsung saja saya bacakan. Hadatsana Ubaidullah Ibnu Sa'id, hadatsana Abu Amir Al-Aqadi, hadatsana
Abbad ibnu Rashid hadasana Al-Hasan qol hadasana Ma'qil ibnu Yasar, ada yang baca Ma'qol, ada yang baca Ma'qil. Qala kanat li ukhtun, saya punya saudara perempuan tuhtabu ilayya, yang ketika dilamar maka ngelamarnya kepada saya. Mas, adike sing dek mben kula ulene sakmenika kula suwun kula rabine. Bahasa gampangnya begitu. Ternyata makile muring-muring. Dek mben tok ulehne anyel kurang mari sakit tok jaluk neh. Senada dengan itu. Maka keluarga enggak boleh menghalangi. Kalau Ibrahim an Yunus an Hasan hadasani Ma'qil ibnu Yasar hadasana Abu Ma'mar hadasana Abdul Waris hadasana Yunus an Hasan anak ukhta Ma'qil, saudara perempuannya Ma'qil bin Yasar, talaqaha mencerainya zaujuha suaminya, fatarokaha maka ia biarkan di masa iddah tidak dirujuk, hatta ingqadat sehingga habis iddah masa iddahnya. Bila hamil sampai melahirkan, bila sudah tidak haid 3 bulan, bila masih haid 3 quru. Fa khatabuha maka akhirnya si suami yang mencerainya sampai habis masa iddahnya, sekarang dia ngelamar lagi. Fa apa maka enggan si Ma'qil, dengan enggannya panazala turun ayat ini, fala ta'dhulhunna ayyangkihna az wajahun. Nah begitu, namanya seperti itu. Selesai tema pembahasan itu. Sebelum masuk judul baru, ada yang nanggapi silakan. Ya. Apa ada jarak talak satu dan talak lainnya? Proses talak satu ialah ketika sudah diputuskan cerai, tentunya langkahnya nasihat sudah, pisah ranjang sudah, pukulan juga enggak mempan, dua keluarga rembukan juga enggak dapat solusi, diputuskan apa? Cerai. Langkah suami mencari, siapkan masa iddah, jangan dikuasai marah, jangan di masa haid, tidak boleh talak itu double, carikan saksi, tidak boleh mengusir, tidak boleh minggat, harus memberikan nafkah rumah dan yang dimakan, seperti itu. Itu selama masa iddah pol sekitar 3 bulan. Mungkin seminggu podo kangene ketika bersimpang jalan podo mandeki. Nyapa Mas mandek? Zaman nyapa Dik mandek? Aku kangen. Aku yo kangen no. Yo. Langsung jima. Gitu saja rujuknya, panggil saksi. Lah talak satu sudah rujuk ini, nanti apabila terjadi talak yang kedua, umat gila ya. Mungkin berjalan setahun 2 tahun, enggak tahulah berapa jaraknya, enggak tahu. Apa seminggu kumat neh, ndabel ke istri, mungkinkah kumat neh? Mungkin, jenenge wong wae. Ketika nusus lagi yang kedua, berapa jaraknya? Ya mbuh. Itu tidak bisa dideteksi, itu namanya persiwati lah ya. Mungkin seminggu penyakit ndableke kambuh. Suami menasehati gak mempan, pisah ranjang gak mempan, pukulan pacaran gak mempan, keluarga dikumpulkan gak mempan, cerai. Ya ndak ngerti. Ditanya berapa jaraknya, mbuh. Lah sesasi kadang 29, kadang 30 kena dihitung. Lah cerai 1, cerai 2 berapa jaraknya? Piye apa dirancang ngono apa piye? Enggak tahu. Itu namanya peristiwa insidental. Peristiwa yang tidak bisa dideteksi. Kesimpulannya berapa jaraknya? Bisa sewaktu. Nah, jenenge penyakit kambuh sehingga bisa sewaktu. Apa lagi? Ya.
piye lek 7 miliar. Terus tandane perawan terus piye? Wah, bakno rong perawan, kok kaya pengalaman-pengalaman tenan. Iso bedakne lek perawan ngene gak perawan ngene, terus piye carane bedakne lah ya. Wah, gak iso aku jawab lah ya. Lek perawan itu nanti mesti ada percikan darah ketika jima pertama. Ya ora mesti. Nah, perempuannya itu tukang olahraga, penggawaannya petakilan raka-rakonan kan selaput dan kan sudah bisa pecah lah ya. Lah pesenam nganti sikil diangkat ngene apa ya mau wek. Mungkin kan? Lah atlet senam kan ya sikile kan malah ngonek-ngonek kan. Ya sudah suwek to ya. Itu berpotensi selaput darahnya itu sudah pecah. Jadi ya cek perawan ngono ki lho ya. Apa diweki spray putih engko bila memang pernah ada percikan darah ya ora mesti. Piye carane niteni ngono kuwi? Atau mungkin juga ada bawaan enggak punya selaput darah, mungkinkah? Mungkin. Terus piye? Sekarang saya tanya balik saja, bedane perawan ora piye? Wangil. Maka cukup dengan pengakuan jujur. Niki pun nate omah-omah napa dereng. Bila dijawab belum pernah, tapi ternyata ada bukti penggelapan data. Pernah nikah, punya anak, kemudian entah gimana caranya lalu mencari KTP statusnya perawan. Lek ngono ki mbuh. Ngono ki ada. Ngono ki ada. Karena mengubah status. Mengubah status, sudah pernah menikah, punya anak, lalu pisah, kemudian cari KTP baru, tulisannya masih gadis. Kenyataannya ketika dilacak begitu, ya boleh kalau memang kasusnya begitu. Karena al-muslimu ala syurutihim, orang itu terikat dengan syaratnya. Yang ku cari perawan, saya cukup dengan pengakuan. Bila KTP-nya gadis ya sudah. Nanti bila ada penipuan, ternyata pengelabuan KTP, akhirnya diganti baru gadis lagi, ternyata ketahuan, ya boleh. Bagaimana? Sesuai dengan syarat yang disepakati. Apa syaratnya? Nanti bila ketahuan enggak gadis langsung putus cerai. Apa boleh? Boleh. Itu kasus persyaratan, bukan kasus nusus. Kasus apa? Kasus persyaratan, bukan kasus nusus. Piris, pancen sok kamu rapi ya tak tekoni ngono tenan ya, perawan pora ngono. Ya ora apa-apa lek pancen sering ngono. Ya boleh-boleh saja. Apalagi yang lain. Bila enggak ada kayaknya cukup untuk ayat berikutnya. Ya. Talak satu enggak ada jeda waktu. Piye maksudnya talak satu enggak ada jeda waktu? Saya putuskan cerai, ada saksi. Terus kan rujuk kan itu namanya. Mungkin gang 5 menit tak pegat nah ngono. Iya, tetap dihitung. Berarti sudah diputuskan talak, ada saksi namanya talak satu. Kan ada saksinya. Itu talak satu. Sudah rujuk ya sudah. Kapan hari lagi ternyata kasus lagi diputuskan talak, namanya talak dua. Kemudian talak dua di masa iddah rujuk. Ya sudah, rujuknya cukup kita rujuk, saksi dipanggil, selesai, nggak ada nikah baru, nggak ada ijab kabul baru, nggak ada walimah baru, nggak ada mahar baru. Rujuk ya wis ngono tok.
enak itu rujuke, ra biaya. Nah begitu. Kemudian cerai lagi baru ketiga. Ketiga ini sudah harus pulang ke rumah masing-masing. Nggak ada jaminan nafkah. Dan itu nggak bisa rujuk itu. Nggak bisa rujuk. Nah pengen rujuk gimana? Ya nggak boleh rekayasa. Biar alami saja. Nanti perempuannya biar nikah alami. Ketika nikah alami rondone boleh dilamar baru. Tapi lah mencari orang untuk merekayasa. Bojoku tak pegat ping telu, aku getun, ape tak baleni gak oleh. Saiki proyek garapen rabinen tak dananya tapi aja tak singgul. Telung dina pegaten. Engko tak tukone Nmax anyar. Laki-laki yang dingonone ngono ki namanya muhalil, dilaknat. Suami yang ngono kuwi muhalallahu, sama dilaknat. Hukum dibikin rekayasa. Biarkan perempuan rabi normal. Bila menjanda lagi, nanti boleh dilamar dengan akad baru. Itu pembahasannya. Ada pembahasan tersendiri tema seperti itu. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.